Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan pembahasan tentang hukum Ohm dan Kirchhoff. Oke. Minggu lalu sudah kita bahas tentang implementasi dari hukum Kirchhoff pertama, yaitu analisis nodal ya. Nah, sekarang kita coba mencari tahu penggunaan hukum Kirchhoff 2. Dalam hal ini kita akan menggunakan analisis mesh. Tapi kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu mesh. Nah, mesh yang dimaksud adalah jadi sistem elemen listrik yang membentuk lintasan tertutup. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita lihat ya, misalkan ABCF. ABCF ini apa? Dari titik A, dari node A, kemudian ke node B, kemudian ke C, kemudian ke F. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk lintasan. Lintasan A, B, C, ke F. Tapi lintasan ini tidak dikatakan tertutup karena lintasan ini ujung dan ujungnya tidak bertemu. Maka ini disebut lintasan terbuka. Nah, sehingga dengan definisi mesh lintasannya tertutup, maka ABCF ini bukanlah mesh. Begitu juga ABCFE. ABCFE juga tidak tertutup. Ini tidak tertutup. EBCFE, EBCFE, EBCFE. Nah, dari gambar ini sudah jelas bahwa EBCFE adalah lintasan tertutup. Maka ini disebut mesh. Ini bisa kita sebut sebagai mesh. Mesh atau sering juga kita anggap sebagai loop. Nah, di sini adalah mesh karena dia membentuk lintasan tertutup. Kemudian ada DA, BC, FI, HG, D, B, A, B, C, F, I, A, G, D. Nah, ternyata dia membentuk lintasan tertutup juga ya. Sehingga dapat kita katakan bahwa ini adalah mesh ya. Ini adalah mesh. Kemudian ada lagi DA, BD. DA, B, ini harusnya melalui E ya, melalui E. DA, B, E, D. Nah, ini juga lintasan tertutup. Maka ini bisa kita sebut sebagai mesh juga. Nah, dalam implementasinya untuk menggunakan KVL ya, atau hukum Kirchhoff kedua itu, kita menggunakan mesh terkecil. Dalam hal ini mesh yang di dalamnya tidak lagi ada mesh. Jadi kalau kita lihat tadi mesh yang ini kan mesh yang besar ya. Mesh ini ternyata di dalamnya ada mesh kecil ya. Mesh kecil, mesh kecil, mesh kecil, mesh kecil. Nah, dalam analisis mesh yang akan kita gunakan adalah mesh yang di dalamnya tidak ada mesh. Nah, dalam hal ini misalnya ini. Misalnya
mesh ini. Kemudian mesh ini. Mesh ini dan mesh ini. Jadi dalam rangkaian ini kita memiliki 4 mesh ya. Mesh 1, mesh kedua, mesh ketiga, mesh keempat. Atau loop 1, loop 2, loop 3, dan loop 4. Jadi yang kita gunakan adalah mesh di mana di dalam mesh ini tidak terdapat mesh lain gitu ya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk analisis mesh menggunakan hukum Kirchhoff kedua atau KVL. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Misalkan ya, ini kan kemarin kita bahas menggunakan analisis nodal ya. Oke, pembahasannya sudah ada di video sebelumnya. Nah, hasilnya kira-kira tegangan di B atau tegangan di R2 ya. Tegangan di R2 itu 4 volt. Nah, bagaimana bila kita menggunakan analisis mesh? Pertama kita buat loopnya. Kita asumsikan arus yang mengalir di loopnya itu adalah misalnya I. Jadi misalkan ada arus yang mengalir ke sini dan arusnya I. Nah, dalam Kirchhoff voltage law ini KVL, maka kita dapatkan bahwa penjumlahan semua tegangan dalam rangkaian ini jadi penjumlahan tegangan tiap elemen itu sama dengan 0 ya. Ini hukumnya. Hukum kedua atau KVL. Nah, perlu kita perhatikan bahwa ketika kita menuliskan di sini AB dan BC, juga di sini ada tegangan, misalnya di sini DA ya. Jadi misalnya di sini arahnya kan ke sini, arah arusnya ke sini, sehingga tegangannya itu tegangan AB, tegangan BC, dan tegangan DA. Di mana tegangan DA? Jadi yang kita jumlahkan itu sebetulnya VAB, VBC, dan VDA. Tapi DA di sini sebetulnya apa? DA. Kalau di sini 5 volt, 5 volt itu kan diukur dari titik A terhadap titik D. Sehingga kalau kita menginginkan VDA, maka ini sama dengan minus VS. Makanya di sini tandanya minus ya, minus VS plus VAB plus VC sama dengan 0. Kita arrange jadi seperti ini. Ini tinggal pindah ke sana saja dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita gunakan hukum Ohm untuk mencari VAB ya, VAB. Kita sudah paham bahwa tegangan yang ada di elemen, tegangan yang ada di elemen tegangan yang ada di elemen ada di elemen di sini misalnya VAB itu adalah arus yang mengalir di elemen dikalikan hambatannya. Sehingga VAB adalah arusnya I dikali hambatannya, hambatan R1. Begitu juga dengan VBC. Nah, ini dari hukum Ohm ya. Dan kita masukkan nilainya R1 dan R2 ini berapa? 1 dan 4 kilo ya. Sehingga dijumlah jadi 5 kilo. Jadi I kali 5 kilo ohm. Atau berarti I sama dengan 5 volt dibagi 5 kilo ohm. Dibagi kilo berarti dia menjadi mili ya, mili ampere. Jadi 1 mili ampere arus yang mengalirnya. Nah, sekarang kita mencari tegangan di R2.
Nah, artinya tegangan di R2 berarti arus yang mengalir di R2 tentunya I dikalikan hambatannya. Sehingga VBC sama dengan arus dikali R2 sama dengan 1 miliampere kali 4 kilo ohm. Nah, ini hasilnya 4 volt. Jadi menggunakan analisis mesh maupun menggunakan analisis nodal tadi ya, ini menghasilkan hasil yang sama ya. Jadi 4 volt. Nah, perlu dipahami bahwa analisis nodal maupun analisis mesh ini tujuannya sama ya. Tujuannya sama sehingga dengan analisis nodal maupun mesh ini harus menghasilkan nilai yang sama pula gitu ya. Kalau hasilnya berbeda artinya pasti ada yang salah atau bahkan dua-duanya salah gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita tambahkan contohnya misalkan seperti ini ya. Sebagai catatan ya, ini sebagai catatan bahwa gambar rangkaian itu tidak selalu tertutup seperti ini ya, tidak selalu tertutup seperti ini. Tidak selalu tertutup seperti ini. Tapi gambar rangkaian juga bisa bentuknya seperti ini. Nah, sebetulnya gambar ini maupun gambar ini itu identik ya. Jadi gambar kiri dan gambar kanan ini sama saja. Nah, mungkin ini akan membuat bingung ya ketika kita mau menganalisis menggunakan mesh, tapi gambarnya tidak membentuk lintasan tertutup seperti ini gitu ya. Padahal sebetulnya ini sama ya. Ini juga lintasan tertutup, bisa dianggap sebagai lintasan tertutup. Nah, maka dari itu biasanya untuk menganalisis menggunakan mesh gitu ya. Bila rangkaian awalnya seperti ini, kita ubah dulu saja menjadi rangkaian yang bentuknya tertutup seperti ini, biar lebih jelas gitu ya, lebih jelas dalam proses analisisnya itu ya. Kemudian kita lanjut contohnya. Kemarin kita menggunakan contoh seperti ini ya. Kita punya node di sini gitu ya. Kemudian tegangan di VB, tegangan VB-nya kita dapatkan tegangan di sini terhadap C gitu ya. Artinya tegangan di R2 itu nilainya 10/3 volt. Nah, sekarang kita coba menggunakan analisis mesh ya. Apakah hasilnya akan sama? Nah, sekarang kita memiliki dua mesh sekarang ya. Kita ada dua mesh. Mesh 1 dan mesh 2 atau loop 1 dan loop 2. Pertama kita tinjau loop 1. Loop 1. Nah, di sini adalah tegangan di R1 ditambah tegangan di R2 ditambah tegangan di A. Tegangan ini terhadap A, artinya minus VS ya. Jadi di sini minus VS ditambah VAB ditambah VBC. Atau VS sama dengan VAB tambah VBC. Kemudian kita gunakan hukum Ohm. Kita masukkan bahwa di sini arus yang mengalir di R1 adalah I1. Hingga ini I1 kali R1. Nah, tapi perlu kita perhatikan bahwa arus yang mengalir di R2 itu apa? Di sini kita melihat bahwa yang mengalir di R2 itu ada dua macam. Pertama arus I1. Yang arahnya ke sini. Kemudian di sini ada loop arus I2 yang arahnya ke sini ya. Sehingga
total arus yang mengalir di R2 yang mengalir dari B ke C ya, mengalir dari B ke C karena di sini VBC itu adalah arus I1 dikurangi arus I2. I1 kurang I2 dikali hambatan R2. Hingga kita masukkan nilainya. Di sini R1-nya 1 kilo. Kemudian R2-nya adalah 4 kilo. Kita hitung 1 kilo I1. 4 kilo I1 dikurang 4 kilo I2. Atau ini dijumlah jadi 5 kilo I1 min 4 kilo I2. Nah, setelah itu kita tinjau di loop 2. Loop 2. Nah, di sini ada dua elemen ya. Ada dua elemen. Pertama, elemen R2 dan elemen R3. Pertama kita tinjau ya. Kita tinjau. Nah, di sini perhatikan arah arusnya berlawanan dengan BC ya. B ke C. I-nya dari C ke B. Maka di sini nilai VBC negatif. Dan VBD. Nah, VBD ini kan searah dengan arah arusnya. Sehingga nilainya positif. VBD. Nah, dijumlah. Sehingga VBC sama dengan VBD. Dan masukkan hukum Ohm di sini. Yaitu arus yang mengalir di BC ya. Mengalir di BC itu berarti kan I1 min I2 ya. Dikali R2. Kemudian VBD berarti arus I2. Harusnya di sini I2 dikali R3. Kita hitung, maka kita dapatkan di sini I1 sama dengan I2. Oke. Hubungan I1 dan I2 kita sudah peroleh. Kemudian untuk mendapatkan solusinya, maka kita substitusikan I1 sama dengan I2 ini ke persamaan ini. Jadi kita ganti I1-nya kita ganti dengan 2I2. Oke, kita masukkan jadi 2I2. Kita hitung 6K I2. Sehingga kita peroleh I2 sama dengan 5 dibagi 6K. Atau 5 per 6 mili ya. Jadi 1/K, 1/1 dibagi 1000 kan jadi mili. Nah, dengan kata lain, karena I1 sama dengan 2 kali I2, berarti I1 sama dengan 2 kali 5 per 6, yaitu 10 per 6. Atau 5 per 3 mili ampere. Oke, I1 dan I2 kita sudah peroleh. Nah, maka tegangan di BC kita tahu bahwa apa? Tadi ya, BC sama I1 min I2 R2. Jadi VBC sama dengan I1 min I2 dikali R2. I1-nya tadi 5/3 atau 10/6 ya. 10/6 dikurang I2-nya 5/6. Artinya berapa? 5/6 mili ampere. Dikali hambatannya 4 kilo. Dikali 4 kilo. Mili dikali kilo 1. 4 kali 5 20 per 6 atau sama dengan 10/3 volt. Oke, ternyata hasilnya sama ya, sama dengan hasil dengan analisis nodal tadi ya. Dan analisis nodal maupun analisis mesh kita menghasilkan nilai yang sama.
Nah, sebetulnya kemarin sudah kita pelajari bahwa hambatan paralel itu bisa kita ganti dengan hambatan pengganti paralel ya. Jadi di sini R2 dan R3 dia membentuk rangkaian paralel ya. Sehingga sebetulnya bisa kita sederhanakan rangkaiannya menjadi seperti ini. Di ini paralel ini kita bisa ganti sebagai rangkaian sebagai hambatan pengganti paralel di sini. Sehingga loopnya menjadi hanya satu. Jadi meshnya cuma satu. Nah, dengan meshnya satu tentu lebih ringkas ya dibandingkan ada dua mesh yang sehingga kita perlu menyelesaikan dua persamaan. Nah, kalau hanya satu mesh, berarti kita cukup menyelesaikan satu persamaan saja. Nah, kemarin kita sudah dapatkan bahwa untuk rangkaian paralel, rangkaian pengganti paralel, ini nilainya sama dengan per RP sama dengan per R2 tambah per R3 ya. Per 4 ditambah seperempat setengah. Kemudian dibalik jadi 2 kilo. Sehingga kick-off voltage law-nya, KVL-nya, kita tinggal masukkan ya. VS, VAB tambah VBC. Nah, VS-nya 5 volt. I-nya I kali R1 di sini. Karena VAB ya. Kemudian VBC ini berarti I dikali RP. R1 1 kilo, RP-nya 2 kilo. Totalnya berarti 3 kilo I. Sehingga kita dapatkan I-nya arusnya 3/5 mA. Sehingga VBC sama dengan I kali RP. 3/5 mA dikali 2 kilo ohm. Hasilnya 10/3 volt. Nah, sehingga ternyata dengan memanfaatkan konsep resistor hambatan paralel, ini bisa meringkas KVL ya. Ringkas analisis dengan mesh. Nah, artinya juga kemarin kita menentukan hambatan pengganti paralel ini kan kita menggunakan konsep nodal ya. Artinya sebetulnya di sini kita menggunakan dua analisis sekaligus ya. Analisis mesh dan analisis nodal. Nah, sehingga sebetulnya dalam implementasinya kita bisa menggunakan analisis nodal dan analisis mesh secara bersamaan gitu ya. Jadi tidak mesti ketika kita menggunakan analisis mesh kita harus melupakan analisis nodal gitu ya. Nah, bukan berarti pula kita menggunakan analisis nodal itu berarti kita melupakan analisis mesh gitu ya. Dua-duanya bisa kita pakai bersamaan gitu ya. Karena dua konsep ini tidak bertentangan. Dua konsep ini sebetulnya sama gitu ya. Sama sehingga konsisten mau dipakai bersamaan maupun tidak ini akan menghasilkan hal yang sama gitu ya. Kemudian kita coba yang ada dua sumber gitu ya. Kemarin sudah kita dapatkan dengan analisis nodal bahwa VB tegangan yang mengalir di R2, tegangan di R2 ini adalah 7/3 volt. Sekarang kita analisis. Seperti tadi, karena di sini ada dua mesh ya. Kita buat loop 1 dan kita hitung. Perhitungannya sama seperti
di sini ya, mirip. Ya di sini ada loop satu ini. Tegangan di sini ditambah tegangan BBD ditambah tegangan yang berlawanan dengan tegangan sumber ini gitu ya. Jadi min V1. Kita dapatkan persamaan ini. Anggaplah ini persamaan 1. Kemudian di loop 2 dengan cara yang sama ya. Kita dapatkan persamaan 2 ya. Ini perlu kita perhatikannya di sini tegangan 2 volt ya, tegangan 2 volt ketika sudah dibagi 1 kilo, ini kan dibagi 1 kilo ya. Ini jadi 2 M. M di sini maksudnya mili ya, 2 mili mili ampere maksudnya. Di sini kan arus ya, arus yang bersesuaian dalam mili ampere di sini karena ini 2 volt. Di sini sebetulnya 2 volt dibagi 1 kilo. Dibagi 1 kilo berarti 2 mili ampere gitu. Jadi sebetulnya ini 2 mili ampere. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ini. Hingga di sini kita masuk ya. Masuk I1 kita ganti dengan ini. Kita hitung, kita dapatkan I2. I2 sama dengan 1/3 mili ampere. I2 kita dapatkan, maka bisa kita cari I1 dari 2I2 ditambah 2M. 2 mili. Sehingga I1 sama dengan 8/3 mili ampere. Nah, kemudian kita cari tegangan VBD. VBD sama dengan I1 min I2 kali R2. Berarti sama dengan 8/3 dikurang 1/3, 7/3. 7/3 dikali R2. R2 itu 1 kilo ya. Kilo. Ini 7/3, sorry ya. Ini 7/3. Nah, 8/3 dikurang 1/3 kan 7/3 ya. Per 3. Ya, hasilnya 7/3 volt. Nah, nilai yang sama kita dapatkan ya dengan menggunakan analisis nodal. Dengan analisis mesh hasilnya sama pula ya. Nah, oke, berarti dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa analisis mesh maupun analisis nodal ini menghasilkan nilai yang sama gitu ya. Oke, berikutnya kita coba menganalisis contoh kasus ya. Contoh kasus. Misalnya di sini kita punya Weston Bridge atau jembatan Weston ya. Jembatan Weston ini apa? Jembatan Weston ini jembatan hambatan ya, jembatan resistor yang bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, ada 4 buah elemen hambatan gitu ya, yang disusun seperti ini. Nah, Weston Bridge ini sering digunakan untuk pengolahan awal sinyal, jadi pengolahan awal sensor. Biasanya digunakan untuk sensor-sensor yang resistif. Sensor resistif itu maksudnya apa? Di sensor resistif itu adalah sensor yang dia bisa berubah nilai hambatannya ketika besaran fisis yang dia ukur berubah. Jadi misalnya salah satu contoh sensor resistif yaitu misalnya termistor ya, termistor. Nah, termistor ini adalah resistor yang bisa berubah hambatannya ketika
temperatur lingkungannya berubah gitu ya. Nah, umumnya salah satu dari R1 sampai R4 ini, jadi salah satu resistor di Weston Bridge ini merupakan sensornya, sensor resistifnya. Misalkan di sini. Misalkan R1 ini kita pasang termistor tadi ya. Hingga variabel di sini. Resistornya bersifat variabel. Nah, bisa juga misalnya kita pasang termistornya di R4 ya di sini. Misalnya kita pasang termistornya di sini. Ini bisa saja. Jadi tergantung nanti pemakaiannya seperti apa. Nah, contoh kasus ini saya ambil untuk kita analisis ya, kita analisis. Karena ini banyak digunakan sehingga kita perlu coba analisis menggunakan analisis nodal ya. Kita coba analisis nodal dari rangkaian Weston Bridge ini. Oke, di sini ada beberapa node ya. Ada berapa node? Nah, sebetulnya di sini di cabang, ini juga cabang ya. Nah, yang perlu kita analisis misalnya di sini. Di sini kita analisis arus yang mengalir. Jadi arus yang mengalir dari sini terpecah ya, terpecah menjadi dua, yaitu arus yang mengalir ke rangkaian kiri dan arus yang mengalir ke sisi kanan ini. Nah, kita tinjau sisi kiri ya, tidak kita tinjau sisi kiri. Artinya arus yang mengalir di R1, arus yang mengalir di R1 ini akan sama dengan arus yang mengalir di R3 ya. Karena dia satu jalur. Hingga arus yang mengalir di R1 itu artinya apa? Tegangan P, tegangan A dikurang tegangan B ya. Di tegangan VAB, sebetulnya VAB, di tegangan VAB dibagi hambatannya R1. Nah, VAB itu apa? Tegangan di A dikurang tegangan di B. Di tegangan A dikurang tegangan di B. Dibagi R1. Ini akan sama dengan arus yang mengalir di B ke D. B ke D itu berarti VB dikurang VD. Bagi R3. Nah, kemudian D kita anggap sebagai referensi ya. Sebagai referensi sehingga VD ini bisa kita anggap sebagai 0 ya. VD ini kita anggap 0. Kita anggap 0 karena ini kita jadikan referensi. Nah, oke. Jadi ini VB min VD. VD-nya 0. Sehingga R1 pindah ke sini. Di VS R1 per R3 VB. Nah, perlu kita perhatikan di sini VA ini sama dengan tegangan supply ya, tegangan supply di sini. Karena terhadap referensi D juga, tegangan supply ini kan terhadap D. 5 volt terhadap D. Nah, artinya VA ini sama dengan VS. VA sama dengan VS. Dan R1 ke sini tadi per R3 VB. Sehingga VB kita dapatkan hubungannya dengan VS sama dengan R3 per R1 tambah R3 VS ya. Ini kita susun ke sana. Jadilah seperti ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya, kita tinjau bagian yang kanan ini. Artinya di sini apa? VA min VC ya, VC per
R2. Ini sama dengan VCD ya, VC dikurang VD per R4. Nah, ini kalau kita selesaikan, ini kita akan dapat hasil VC-nya. VC sama dengan R4 per R2 tambah R4 kali VS ya. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan di BC, B terhadap C ya. B terhadap C artinya VBC. Nah, VBC sama dengan tentu saja VB dikurang VC ya. Tegangan di B dikurang tegangan di C. VB kita sudah dapatkan ini. Ya, R3 per R1 tambah R3 dikurang VC. VC kita dapatkan ini. Ya, dikurang R4 per R2 plus R4. Nah, ini adalah tegangan VBC untuk kasus Weston Bridge seperti ini ya. Dan di BC. Oke, biasanya dalam implementasi dari Weston Bridge ini, pertama kita harus setting ya. Misalnya kita punya sensor 10 kilo ohm gitu ya, 10 kilo ohm. Maka untuk kondisi awalnya, umumnya kita setting dalam keadaan setimbang dulu ya. Jadi kita set dalam keadaan seimbang. Nah, dalam keadaan seimbang ini maksudnya adalah tegangan di VBC ini 0 gitu ya. Dalam keadaan umumnya awalnya kita buat keadaan seimbang, yaitu keadaan VBC-nya 0. Nah, VBC ini 0 ketika apa? Ketika berarti ini sama dengan ini dong. Ya, ketika ini sama dengan ini. Sehingga kita peroleh agar keadaan Weston Bridge ini seimbang atau VBC sama dengan 0, syaratnya adalah perkalian dari R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3. Nah, kalau kita perhatikan, R1 dan R4 ini berseberangan ya. R1 dan R4 berseberangan. Kemudian R3 dan R2 juga berseberangan. Nah, sehingga kita mudah mengingatnya kalau kita mencari kondisi Weston Bridge ini yang kondisi seimbang, sangat mudah ya kita mengingat. Karena kondisi seimbang tercapai ketika R1 dikali R4 sama dengan R3 dikali R2 ya. Nah, ini contoh kasus Weston Bridge. Nah, sekarang bagaimana bila kita tambah satu resistor di sini ya. Kita tambah satu resistor di DC gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, sekarang kita mendapati hal yang lebih kompleks karena di sini muncul node baru ya. Ini juga muncul node baru. Nah, kita tinjau node di sini. Kita tinjau node di sini. Artinya I yang melalui R1 ini kan masuk ya, masuk sama dengan arus yang keluar. Yang keluar ke sini. Ada R3 ke R3, ada yang ke R5. Ya, ini I1 sama dengan I3 tambah I5. Dan seterusnya kita peroleh hubungannya seperti ini. Anggap ini persamaan 1. Kemudian di node ini, di node C, bagaimana? Berarti yang memasuki cabang itu ada 2 ya. Arus dari R2 dan arus dari R5. I2 tambah I5 sama dengan arus yang keluarnya di sini R4 ya. Berarti I4.
Kita hitung juga hasilnya ini. Nah, ini kita anggap persamaan 2. Oke, jadi ternyata hanya menambah satu R di sini, pembahasannya semakin jauh lebih kompleks dibandingkan tanpa resistor di BC ini ya. Jadi tanpa resistor di BC, ini bisa langsung kita peroleh tegangan VBC dengan mudah. Nah, sekarang kita hanya menambah satu saja. Tambah satu di sini. Ternyata satu slide belum cukup ya. Satu slide belum cukup. Nah, kita lanjut persamaan 1 dan 2 ini. Ini persamaan 1 tadi ya. Persamaan 1. Ini persamaan 2 tadi. Kita bisa ubah bentuknya. Kita kalikan kedua ruas dengan R5 per R1. Sehingga PS kali R5 per R1. Kemudian di dalam kurung ini kita kalikan R5 per R1. Di R5 per R1 kali 1. Kemudian ini kan. Kemudian R1 per R3 dikali R5 per R1 kan hasilnya R5 per R3. R5 per R1 dikali R1 per R5 berarti hasilnya 1. Dan seterusnya. Nah, kita dapat ini. Kemudian kita persingkat ya penulisannya biar terlihat lebih gampang gitu ya menulisnya. Kita misalkan bagian ini itu A gitu ya. Kita misalkan ini bagian ini itu A. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan persamaan 2 ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Dengan B ini untuk mewakili yang ada di dalam kurung ini. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan 3. Kita anggap sebagai persamaan 4. Nah, lalu persamaan 3 dan persamaan 4 ini kita bisa lakukan substitusi atau eliminasi. Nah, contohnya di sini kita menggunakan eliminasi. Kita kalikan karena di sini VC, di sini VC aja. Kita kalikan persamaan 3 dengan B. Jadi persamaan 3 kita kalikan B, hasilnya ini. Ini persamaan 3 dikali B ya, dikali B. Persamaan 3 dikali B. Nah, hasilnya seperti ini. Sehingga kalau kita jumlahkan VBC ini habis. Kita jumlahkan jadilah VB sama dengan seper AB-1 dikali ini. Nah, ini gunanya menyingkat tadi ya. Kalau A dan B ini kita tetap tulis seperti ini sangat panjang ya. Nanti. Nah, kemudian untuk eliminasi VB, kita kalikan persamaan 4. Kita kalikan persamaan 4 dengan A. Nah, ini persamaan 4. Ini kan persamaan 3 ya tadi. Persamaan 3. Persamaan 3. Kemudian persamaan 4 kita kali A. Kita kali A sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita eliminasi VB-nya. Kita eliminasi VB. Hasilnya seperti ini. Jadi kita dapatkan VB-nya ini dan VC-nya ini. Kemudian karena yang ditanyakan adalah VBC, maka VBC adalah VB min VC. Atau ini dikurang ini. Ini hasil yang tadi dikurang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lumayan panjang.
Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita lihat di sini R5 R1. Di sini ada R5 R1 juga. Sehingga B dikurang 1 oleh R5 per R1. Kemudian di sini ada R5 per R2. Di sini juga ada R5 per R2. Ya, bisa kita dapatkan di sini minus A-1 R5 per R2. Kemudian kita perhatikan kembali bahwa A itu kan sama dengan ini ya. Nah, kalau A dibagi R5 artinya nanti seper R1 tambah seper R3 ditambah seper R5 ya. Nah ini A per R5 berarti sama dengan ini. Dan B juga sama. B juga dibagi R5 hasilnya ini ya. Nah kemudian si persamaan ini bisa kita kalikan kita kali seper R5 kali R5 per R5 kali R5. Sehingga ini habis. Kemudian B-nya B per 5 ya. B per R5. B per R5 itu adalah ini. Per R5 berarti habis ya. Seper R5-nya habis. Bisa seper R1 tambah seper R3. Nah ini ya. Nyisa ini. Kemudian yang B-nya berarti nyisa ini aja ya. Nyisa ini. R2 per R. Nah, yang bagian bawah juga sama. Kita bagi per R5 kali per R5. Kemudian bisa kita masukkan ini seper A per R5 itu ini. B per R5 itu ini. Kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan ini ya. Kita kalikan. Masuk ke sini. Maka hasil akhirnya seperti ini. Jadi kita dapatkan VBC sama dengan ini ya. Nah bisa kita bandingkan ya. Kita bisa bandingkan. Ternyata hanya menambah satu di sini. Kebetulan ya. Kebetulan membuat sistemnya jauh lebih kompleks ya. Dibandingkan sistem yang tanpa resistor di sini. Tentu saja dalam kasus lain belum tentu menambah resistor satu bisa menambah kompleks seperti ini ya. Jadi ini kebetulan saja. Nah, yang menarik adalah ketika kita analisis. Tadi kita tanyakan bahwa di sini ketika R5 sangat-sangat besar gitu ya. Apa yang akan terjadi? Kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kalau R5-nya sangat besar, berarti seper sehingga ini kan sama dengan 0 ya. Berarti 0 kali ini habis. Ini ya, suku ini habis. R5 sehingga
Berarti 0. Berarti suku ini habis. Berarti bersisa suku ini aja. Yang bawah ini bersisa suku ini. Nah, kemudian bisa kita pisah ini ya. Kita pisah berarti R per R2 R4 ini ada per R2 R4. Berarti suku ini habis. Kemudian bagian ini suku ini yang habis. Ya seperti ini bentuknya. Nah, kita sederhanakan kembali. Misalnya seperti ini. Di bagian bawah kita operasikan ya. Kemudian angkat ke atas. Nah, di sini R1. R1 habis. R2 juga kena. Hingga hasil akhirnya PBC sama dan ini. Nah, ini menarik karena ketika R5 ini sangat-sangat besar, persamaannya kembali ke bentuk ini ya. Masih ingat bentuk ini? Bentuk persamaan yang tanpa resistor 5. Nah, ini ya. Persamaan ini yang tadi ya. Nah, ini masuk di logika ya. Berarti ketika R5 ini sangat-sangat besar, ini seolah-olah apa? Tidak ada arus yang mengalir dari B ke C ya, karena hambatannya sangat-sangat besar. Dengan kata lain, ketika R5 ini sangat-sangat besar, ini seperti tidak ada resistor 5 di sini. Nah, sehingga persamaannya pun kembali ke persamaan awal tadi ya, seperti ini. Oke, jadi ini adalah contoh kasus jembatan Weston. Kita sudah coba analisis menggunakan analisis nodal ya. Kita analisis nodal. Nah, kira-kira apakah bisa kita gunakan kasus ini dengan analisis mesh? Nah, mestinya kan bisa ya, karena di sini kita bisa menemukan bentuk mesh. Di sini loop 1 misalkan ya. Kemudian di sini loop 2. Nah, harusnya Weston Bridge ini juga kita bisa analisis menggunakan analisis mesh. Nah, caranya bagaimana? Silakan kalian coba utak-atik ya. Kalian coba utak-atik. Sekian